diminum ketika pagi. Karena belum semangat jawaban salam, kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Haji Wan Tamrin Hashim, Gubernur Riau pada masanya, dan Bupati Rokan Hilir pada masanya, dan saya pernah menjadi staf beliau, baik itu di Rokan Hilir maupun di Provinsi Riau. Yang saya hormati Ketua Ketiga Ataba Mas Nurlianto, yang selalu membawa dan mengirimkan mie rebus Medan ke rumah. Yang saya hormati Pak Bashir, Pak Wijaya, Pak Kusno sebagai Suhaibul Bait, Wa Usuk, yang terkenal namanya Wa Usuk Lontong Medan. Nah, tahu semua sudah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, yang besar tak disebut gelar, yang kecil tak disebut nama, tapi mudah-mudahan kita yang hadir di sini merupakan Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Wa Usuk dan Mas Nurlianto memberitahukan acara ini pada tanggal 27 Februari, kita buka bersama. Saya katakan saya ada acara malamnya, karena setiap malam sekarang full mengisi pengajian di masjid-masjid. Datang kata Mas Nurlianto, tolonglah Ustadz. Nah, karena udah minta tolong harus ditolong. Apalagi kampung kita, ya kan? Tak mungkin kalau ada orang kampung itu tak minta tolong kita tak kita kabulkan. Di mana? Di Rimbo Kandang, di kandang Rimbo kata. Kalau situ biasanya sodak makan itu ulang kan. Makanya saya lihat juga di grup ramai yang mengisi, yang akan hadir. Kalau tak salah saya 40 lebih, hampir 50 kalau lihat itu. Cuma datang tak sampai saya lihat ini. Atau mungkin datang ada dekat buku nanti ya. Udah dekat buku baru makin datang nanti. Tapi tak apalah, yang penting datang. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Kalau dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, otomatis kita bersaudara. Dia nak orang Jawa, nak Batak, Minang, Melayu, nak orang Ambon, Sulawesi, dia mau orang Afrika, orang Arab, selagi dia mengucap dua kalimat syahadat, dia adalah saudara kita. Apalagi itu ini satu apa? Ataba, Asahan, Kisaran, Asahan, Tanjung Balai dan Batu Bara. Bahasa hampir sama, adat istiadat hampir sama, makanannya lebih kurang. Apa tuh lebih kurangnya? Orang rebus, kepiting, kotam, ya, dan ubi tumbuk. Wah, itu udah kemana pergi tiga itu makanannya. Arsik ikan emas, ya kan? Tak bisa melupakan itu. Kalau
Orang tua kita Pak Wan Tamrin Hashim memang lama tinggal di sana semenjak dia umur 2 tahun, saya semenjak umur 5 tahun di Tanjung Balai di Teluk Nibung sampai kelas 5 SD. Kelas 6 pindah ke Dumai. Tapi walaupun saya 5 tahun tinggal di Teluk Nibung, tak dapat melupakan. Maka kalau bercakap, tak hilang-hilang lokat apa itu, Teluk Nibung itu. Tak bisa hilang. Karena memang dari kecil kita sudah diajar seperti itu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang dikatakan bersaudara, kita seiman bersaudara, maka wajib saling tolong menolong. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu ingin dipanjangkan umur dan ingin dimurahkan rezeki, maka jalinlah silaturahim. Itu kata Rasulullah SAW. Yang pertama murah rezeki, panjang umur, jalan silaturahim. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalin silaturahim, umur panjang. Apa sebab? Karena kita saling berbual, berkompor. Ingat masa-masa lalu tadi Pak Wan Tamrin Hashim bercerita tentang Tanjung Balai, bagaimana G30 SPKI dulu. Kita terkesima. Apalagi kalau ada cerita-cerita yang lucu, tak golak-golak kitanya, gembira. Gembira bikin sakit, yang bikin sehat, dan bikin umur kita panjang. Itulah makna dari silaturahim ini, memperpanjang umur kita. Makanya sekali-sekali kadang-kadang kami berkumpul di sini dengan Pak Kusno, dan sekali berkumpul di tempat Wak Usop Serapan, berkompor-kompor di sana, ya kan? Itu memperpanjang umur kita silaturahim itu. Jangan di rumah terus, sakit. Kalau di rumah terus sakit, percayalah. Saya pernah jumpa dengan Pak Wan Tamrin Hashim di Candu Kopi. Dia dengan keluarga, dengan anak dia, saya pun dengan keluarga. Seumur ini masih mau ngopi ya, tapi dengan keluarga lah pula, ya kan? Masih ngopi. Apa makna mengopi itu? Silaturahim. Cuma judulnya ngopi. Ngopi kita besok. Gimana? Candu kopi. Berkompor. Intinya berkompor. Bisa juga masalah bisnis. Tolong jualkan dulu kebun sawit apa sebenarnya. Tak laku-laku. Di situ aja. Dalam perkomporan itu laku jadi itu. Apalagi murah rezeki. Itu dia. Sedang dihidang tuh. Entah berapa macam lewat hari ini dah. Murah rezeki itu hari ini. Berapa menu hari ini yang dihidangkan untuk kita. Kalau di rumah mungkin ikan asin 19 ini kita makan di rumah. Tapi hari ini luar biasa menu. Murah rezeki hari ini. Makan enak kita hari ini. Perbaikan gizi kita hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita di perantauan ini, yang terbaik kita lakukan adalah menjalin silaturahim dan saling tolong menolong. Istri Pak Simbolon kepala sakit ya kan? Pak Simbolon datang sekarang? Ada? Oh tak datang. Oh masih sakit ya? Kita doakan semoga istri Pak Simbolon cepat sehat. Kita mesti tolong menolong. Puasa ini mendidik kita menjadi orang yang soleh ritual. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita puasa, kita berzikir, kita berselawat. Itu dikatakan menciptakan insan-insan yang soleh ritual. Tetapi dengan puasa ini menimbulkan empati bagi kita. Oh begini rasanya lapar. Kita baru lapar dari pagi sampai sore. Sementara ada saudara-saudara kita lain berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tak makan. Kita baru 1 hari.
oh begini rasanya lapar. Sehingga timbul sense of sosial, merasakan sosial, ingin tolong menolong. Di bulan Ramadan inilah Allah menyuruh kita puasa supaya timbul rasa sosial, ingin membantu saudara-saudara kita yang susah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup ini kita tidak bisa hanya cukup menjadi insan yang soleh ritual. Kita tidak bisa hanya sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, berselawat. Suatu kali seorang orang alim yang bernama Abu bin Hisham, ketika dia ingin berwudu di belakang rumahnya, di sumur, dia menemukan sesosok manusia memegang kitab. Dia bertanya, apakah kitab yang kau bawa itu? Kitab yang kau bawa ini adalah kitab nama-nama orang yang dijamin masuk dalam surga. Tolong lihatkan. Dengan pedenya dia bertanya, adakah namaku di sana? Lotih malaikatnya membuka muka. Tak jumpa nama dia. Padahal dia orang alim, tak ada beribadah, tak ada nama dia di situ. Jatuh pingsan dia. Setelah dia bangun, dia bertanya, mengapa namaku tak masuk? Aku rajin beribadah. Apa kata malaikatnya? Allah melarang aku menulis nama engkau di kitab ini. Mengapa? Karena engkau sibuk beribadah, engkau sholat 5 waktu, engkau baca Al-Quran, engkau berzikir, engkau berselawat, tetapi engkau lupa dengan lingkunganmu. Ada lingkunganmu, tetanggamu yang tak makan, ada fakir miskin, ada anak yatim yang tidak makan, ada saudaramu yang hidup dengan kesusahan. Engkau sibuk memikirkan dirimu, tapi engkau tidak memikirkan, tidak melihat orang-orang yang ada di sekitarmu. Ini yang membuat Abu Hisham tidak tertulis namanya sebagai penghuni surga. Apa guna kita sholat? Apa guna kita puasa kalau kita tak dijamin masuk dalam surga? Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam pernah berkomunikasi dengan Allah. Wahai Allah, apa yang membuat engkau menyayangi aku? Apa Allah? Apakah sholatku? Tidak, kata Allah. Sholat itu untuk dirimu. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Lalu apa Allah? Puasa untuk dirimu, la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu apa wahai Allah? Bacaan Al-Quranku atau zikirku? Zikir Al-Quran untuk dirimu, supaya kamu sehat, supaya jiwamu tenang. Lalu apa wahai Allah? Apa dia Allah? Sedekah. Ternyata sedekah yang membuat Allah senang dengan kita. Pertanyaannya, sudahkah selama ini kita bersedekah? Sudahkah kita selama ini menyisihkan harta yang dititipkan Allah kepada kita, kepada orang-orang yang harus, yang wajib menerima? Mari sama-sama di bulan Ramadan ini kita melakukan evaluasi. Sejauh mana kita melakukan sense of sosial? Sejauh mana empati, kepedulian kita terhadap orang-orang yang susah? Keluarga-keluarga kita yang susah, tetangga kita yang susah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh jadi Ramadan tahun ini merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Tak berjumpa kita lagi dengan Ramadan tahun depan. Boleh jadi. Buktinya sebelum masuk Ramadan, banyak saudara kita yang meninggal. Orang tua kita, sahabat kita, banyak yang meninggal. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah panjangkan umur kita dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Ketika bulan Rajab kita selalu berdoa,
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami bulan Rajab dan Sya'ban dan pertemukan kami di bulan Ramadan. Sekarang Allah sudah mempertemukan kita di bulan Ramadan. Itu bukti kasih sayang Allah kepada kita. Allah masih sayang kepada kita. Allah menyuruh kita untuk minta ampun, bertaubat di bulan Ramadan ini. Karena Ramadan disebut dengan bulan pembakaran, menghapus semua dosa-dosa kita. Allah menyuruh kita beribadah. Tanamlah investasi sebanyak-banyaknya untuk akhiratmu. Makanya Allah memperpanjangkan umur kita. Kita semua, saudaraku sekalian, adalah para pendosa di dunia. Banyak dosa-dosa kita masa lalu. Banyak, Bapak Ibu sekalian. Salat lalai. Ya tak? Salat lalai. Puasa pun dulu mungkin lalai. Belum lagi ada yang mengganggu-ganggu jatuh. Lain senyum mendapat. Mengganggu anak gadis, mencuri, merampok, membunuh, minum, berjudi. Semua mungkin kita lakukan masa lalu. Mungkin. Makanya Allah memperpanjang umur kita sekarang. Karena Allah menyuruh kita untuk bertaubat. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Kata Allah, bersegeralah kamu mencari ampunan Allah. Bersegeralah, cepat. Surga itu seluas langit dan bumi dan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini adalah merupakan bulan investasi. Dia merupakan bulan yang low cost. Rendah biaya sebenarnya bulan Ramadan ini. Low cost. Tapi kita terbalik. Kalau Ramadan, cukuplah siang puasa, malam tak ada kisah. Ada korang rebus, gulai patin, rondang daging, ada pocalnya. Nanti ada kue melaka, ada kolak, ada buah. Ya Allah. Sekali bunyi serenai, masuk semua. Yang manis, yang asam, yang pedas, semua masuk. Togak kaki ke atas. Kenapa? Pokoknya tak sanggup tarawih lagi. Padahal hakikat puasa itu bukan itu. Bagaimana low cost, biaya lebih murah sebenarnya. Tapi kita high cost, terbalik. Kemudian apa investasi dari puasa itu sebenarnya adalah low risiko, rendah risiko. Orang yang puasa itu disehatkan badannya. Ketika orang berpuasa, maka insulin di dalam tubuhnya berkurang. Tensinya bisa normal, lambung bisa sehat, jantung bisa normal. Sehat orang yang puasa itu. Apalagi 1 bulan. Selesai puasa, sehat kita. Tapi habis itu di pelupungnya makan lagi. Sekali pergi, lepas puasa, masuk Syawal, pergi ke tempat usuk, semua dimakannya. Soto Medan, lontong Medan, apalagi semua di pantainya. Mie rebus Medan, korang, sate korang, ada sate korang. Hilanglah puasa itu lagi. Padahal puasa mendidik kita apa? Low resiko, rendah resiko. Orang yang berpuasa itu menjadi sehat. Orang yang puasa itu menjadi sabar. Karena Ramadan itu disebut dengan Syahrul Shaum, menciptakan orang yang sabar.
Tetapi ada yang tinggi dalam investasi Ramadan, disebut dengan high profit. Tinggi keuntungannya, tinggi profitnya. Apa itu? Makanya disebut Ramadan dengan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Kalau kita melaksanakan sunnah, maka sama pahalanya dengan wajib di hari yang lain. Kalau kita melaksanakan yang wajib, ditingkatkan Allah berapa? 70 kali lipat pahalanya ketika kita beribadah. Apalagi yang berkah? Doa bulan puasa ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada Bapak Ibu sekalian tak berdoa. Rugi kita. Karena Allah tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah kecuali doa orang yang berpuasa. Makanya sebelum berbuka, Bapak Ibu sekalian, kalau kami di daerah Rokan Hilir itu, biasanya sebelum berbuka duduk dulu, tahlilan, tahtim, tahlil, dan berdoa. Karena doa sebelum berbuka dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Habis itu barulah pelupuhlah kurma, bantai dan ubi tumbuk segala macam. Sikat tak apa-apa, tapi jangan lupa berdoa sebelum berbuka. Apalagi keberkahan bulan Ramadan? Keberkahan bulan Ramadan adalah dengan banyak membaca Al-Quranul Karim, maka Allah memberikan pahala yang luar biasa. Hari ini hari ke-9. Siapa bacaan Al-Quran sudah juz 9? Angkat tangan. Ada tak? Yang sudah 9? Ada. Ada 1, 2, 3, 4. Ya Allah, sebanyak ini cuma 4 orang baru 9 juz. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ke-9 kita bisa 9 juz, berarti nanti insya Allah khatam 1 kali selama Ramadan. Tapi ingat saudaraku sekalian, ada orang yang one day bukan one juz, tapi one day one khatam. 1 hari khatam, Pak. Gila dah itu. Dan ada lagi ulama dulu, tapi dulu tak ada, sekarang jumpa lagi dulu. One day 3 khatam. 1 hari 3 kali khatam, Pak. Memang tak ada pekerjaan lain. Kalau ibu-ibu melakukan ini tak sempat masak, tak sempat nyuci, tak sempat untuk membersihkan rumah lagi, mengaji aja terus. Tapi memang begitu orang tua kita dulu. Saya ingat dulu ketika di Teluk Nibung, ketika masuk bulan Ramadan, ayah saya itu sibuk mencari kayu bakar untuk 1 bulan. Boras 1 goni untuk 1 bulan. Kan orang tua kita gitu dulu. Minyak lampu untuk menghidupkan lampu strongkeng. Saya dulu tukang hidupkan lampu strongkeng dulu. Asal maghrib itu tugas pokok saya dulu. Dulu lampu strongkeng belum ada listrik lagi dah. Belum ada. Apalagi kopi, minyak goreng. Itu dikumpulkan dulu tuh. Sehingga orang tua kita dulu tak bekerja dia. Bulan Ramadan betul-betul beribadah. Hebat orang tua kita dulu. Makanya anak-anaknya berhasil semua. Ini Pak Wantaran Hashim ini termasuk orang tuanya berhasil mendidik anak-anaknya. Berhasil semua, anak-anak dia semua. Tak ada kaya-kaya orang tua kita dulu. Biasa-biasa aja. Orang tua saya semokel. Semokel. Dari bagian sampai hati sampai gedung lain tak ada kerja lain. Semokel katanya. Dikejar petugas terus. Tapi berhasil semua. 3 orang anak itu kan negeri semua. S3, S2, S1. Yang tak ada S teler, S cincau tak ada. Kenapa? Keberkahan bulan Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita memburu keberkahan bulan Ramadan. Dan yang keempat, keberkahan bulan Ramadan adalah
dengan adanya malam Lailatul Qadar. Makanya orang 10 malam terakhir biasanya etikaf di masjid. Rasulullah itu 10 malam terakhir tinggal di masjid, mandi di masjid, makan di masjid, ibadah di masjid, tidur di masjid, tidak pulang-pulang. Kenapa? Ingin memburu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua di sini jangan lupa 10 malam terakhir paling tidak mulai jam 1 sampai syuruk kita di masjid. Tapi kalau bisa 10 hari 10 malam lebih bagus mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat saudaraku sekalian, ketika ibadah kita berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, Allah akan ampuni semua dosa kita dan Allah akan ijabah semua doa-doa kita. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bulan kemuliaan itu sama dengan 1000 bulan. Satu malam kita beribadah sama dengan 1000 bulan, 83 tahun. Umur kita pun sekarang ini mungkin kalaupun ada 83 tahun hanya beberapa orang. Tak ada umur kita sampai 83 tahun. Kenapa? Karena memang sekarang umur rapuh-rapuh, cepat baginya. Tapi kita lihat orang tua kita, Pak Wan Karim masih sehat, kita doakan semua sehat selalu. Salah satu membuat dia sehat ini aja, setiap acara dia hadir. Itu silaturahim, membuat badan sehat. Siapapun mengundang dia hadir dia. Kemarin menyambut terakhir Ramadan dan haul Bapak Badar Ali. 3 gubernur datang dari Rohil, Pak Wandar Nashim, Pak Saleh Jasek, Pak Anas Ma'mun. 3 orang sehat-sehat, orang tua yang bertiga itu udah berumur tapi masih sehat. Apa menyebabkannya? Ya selalu satu rahim, itu kuncinya. Selalu ngopi. Tapi kalau ngopi jangan lupa ngajak ustaz. Kalau ngopinya lebih berkah. Kan gitu. Oleh sebab itu mari kita doakan semoga orang tua kita ini sehat selalu. Dan rencana ini Pak Wan Karim Hashim ada rencana dari ketua dan kawan-kawan anggota setelah nanti Syawal akan melaksanakan halal bihalal. Nanti mungkin kita buat lebih meriah lagi, bikin acaranya besar-besaran, cari tempat yang lebih anu lagi. Kalau perlu kita ada yang kawan-kawan kita di luar daerah bisa disontang mengundang kita, apa salahnya? Pergi kita sama-sama ke sana. Kalau Pak Indra misalnya ada sanggup sebagai Suhaibul Baik, pergi kita sama-sama ke Sontang. Kita siapkan bus di sini. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya lihat semuanya kurang konsentrasi karena semua udah lapar. Karena tujuan utama datang ke semari adalah untuk berbuka bersama, untuk makan bersama. Semoga dosia singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Semoga kita diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, dan tetap ketiga atabani kompak selalu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pada hari ini ya Allah, kami keluarga besar Ketiga Ataba berkumpul kami di kandang rimbo ini ya Allah, bersempena untuk silaturahim dan buka bersama. Oleh sebab itu ya Rabb, Engkau berkailah acara kami ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kesehatan kepada kami ya Allah, kepada orang tua kami, kepada keluarga kami, sahabat-sahabat kami, keluarga tiga yang ada di Provinsi Riau ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu ya Rabb, Engkau jadikanlah kami sebagai hamba-Mu yang bisa melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya ya Allah, sehingga Engkau ampuni semua dosa-dosa kami, Engkau hijabah semua doa-doa kami, dan pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami bermohon kepadamu, ya Allah, Engkau kuatkanlah persatuan di antara kami, keluarga besar Ketiga Ataba, ya Allah, sehingga kami bisa saling tolong-menolong, sehingga kami bisa saling mendoakan, dan kami bisa saling mensurgakan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.